Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita ya. Kali ini kita mau buat tutorial nih. Tutorial untuk pembuatan mahar bagi yang pengen nikah. Kita bisa buat sendiri kok. Yuk ikutin tutorialnya. Sebelum lanjut nonton videonya, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Terus hidupin loncengnya deh. Pertama-tama kita siapin dulu alat dan bahannya ya. Di sini kita akan membuat mahar yang berbentuk seperti jam. Yang pertama kita siapin mesin jamnya, terus stiker jam yang berbentuk bulat dan di tengahnya ada kaligrafi Arab beserta jarum jamnya. Dan selanjutnya kita menyiapkan stiker kaligrafi yang berlafazkan Allah dan Muhammad beserta replika buku nikah yang sebelumnya belakangnya sudah kita tempelin dengan karton biar agak lebih menonjol ketika ditempel nanti ke bingkai. Tersedia mancis, plastik uang 7x15, lem tembak. Terus ada bingkainya, kita siapin uang kertas yang udah digosok, ada uang logam. Dan untuk backgroundnya sendiri ini kertasnya kertas foto yang kita print ya teman-teman. Terus tulisannya The Wedding, itu buat spasinya jarak jauh, baru bawahnya kita buat nama pengantin. Terus nominal mahar dan tanggal akad nikahnya. Dan yang paling penting pemeran utamanya di sini itu yang harus disiapin ada gunting, pisau, obeng, terus ada isolasi, ada double tip yang tebal, yang hitam dan double tip yang putih ya teman-teman. Semua stiker yang kita siapin di sini belakangnya itu kita tambahin pakai kertas karton, bisa 1 lapis ataupun 2 lapis dan termasuk backgroundnya sendiri ya. Karena aku baru pertama kali nih buat mahar tipe yang berbentuk seperti jam ini, jadi aku tuh pengen hati-hati banget buatnya, takut nanti pas dipasangin di backgroundnya takut salah, nanti udah dilengketin dicopotin lagi. Jadi aku mau coba tes dulu nih di lantai. Di sini kita pakai uang logam 1000-an dan uang logamnya ini harus kilat dan baru. Jadi uang logamnya ini kita tukarin di bank ya teman-teman, dan sebagian kita tukarin di minimarket, dan total dari maharnya ini 200.000. Tapi yang untuk lingkaran jamnya ini kita pakai uang 1000 logam, totalnya ada 25, jadi 25.000. Untuk bingkainya aku menggunakan bingkai ukuran 20x30 cm warna putih gold. Karena warna putih gold itu kelihatan mewah banget ya teman-teman. Dan untuk kacanya sendiri ini kacanya dari akrilik. Dan bingkainya sendiri aku pesen dari Shopee. Karena kacanya akrilik, pesannya dari Shopee, jadi harus hati-hati banget ini ketika pemesanannya karena takut pecah ataupun rusak. Jadi saat pemesanan di Shopee aku juga pesen bubble wrapnya itu sampai 3 lapis. Next kita buka baut murnya yang ada di belakang bingkai menggunakan obeng bunga ya teman-teman. Bukanya hati-hati, jangan terlalu ditekan karena bingkainya ini sensitif banget, takutnya pecah. Selanjutnya kita menyiapkan karton yang ukurannya lebih kecil dari ukuran bingkainya, kira-kira jaraknya 1 cm dari dalam keluar, supaya nanti bingkainya itu bisa ditutup karena bingkainya ini ukurannya 3 dimensi ya teman-teman. Di sini aku menggunakan kertas kartonnya 2 lapis untuk meletakkan mesin jamnya nanti setelah dilengketkan background tulisan maharnya. Selanjutnya atur jarak untuk melengketkan mesin jamnya dan jangan sampai bertabrakan dengan tulisan yang di print tadi ya teman-teman. Kalau aku cara mengukur untuk pemasangan mesin jamnya, aku mencoba memasang dulu background The Wedding-nya itu di atas kartonnya. Terus aku coba ukur itu jarak untuk pemasangan koin dan lingkaran jamnya. Satu persatu aku coba taruh koin dulu satu-satu. Nah ini dibantuin sama suami aku teman-teman karena aku kebingungan. Terus yang di tengah jam yang lingkaran itu sebelumnya udah aku bolongin ya teman-teman, karena di stikernya itu memang udah ada tempat bolongannya dan tinggal kita bolongin aja pakai jarum pentul dan diperlebar lagi kayak obeng. Jadi di sini aku tuh naruh titiknya di pas yang di tengahnya itu yang udah dilobang.
Jadi tengahnya itu aku kasih titik-titik sama jarum pentulnya, nanti biar lebih mudah ditandain dan bisa langsung dilobangin. Nah, setelah ditandai dengan jarum pentul, ditusukkan jarum pentulnya di atas background dan tembus sampai dengan kartonnya, dan kartonnya itu diukur langsung dengan jaruman ukuran mesin jamnya, dan disitu nanti langsung kita potong ukurannya. Kita tandain dulu dengan pena lalu dipotong pakai pisau ya teman-teman. Nah, kalian udah bisa lihat sendiri kan kartonnya tadi udah sesuai dengan bentuk ukuran mesin jamnya. Kemudian mesin jamnya dimasukin, lengketin deh backgroundnya, kemudian lengketin stikernya, terus pasang-pasang deh jarum-jarum jamnya itu. Terus lengketin dulu. Di sini kita coba-coba dulu ya. Susun dulu koin-koinnya ke satu arah yang sama biar nantinya terlihat rapi. Ini kita coba dulu ya teman-teman, belum langsung lengketin nanti takutnya salah. Dan setelah yakin dengan susunan koinnya, langsung deh kita lem koinnya ke backgroundnya dengan menggunakan lem tembak. Dan kebetulan sekali saat ini lem tembak kita sudah rusak, jadi kita menggunakan lemnya langsung yang dibakar dengan menggunakan mancis. Setelah melengketkan satu lingkaran koin yang pertama, selanjutnya kita lengketkan lingkaran koin yang kedua dengan syarat lingkaran koin yang kedua itu harus berada di batas antara satu koin dengan koin yang lainnya. Jadi bukan di atas koinnya ya teman-teman, di batas antara koin satu dengan koin yang lainnya agar koin ini terlihat timbul ketika dibingkai nanti. Di sini lemnya harus gercep ya teman-teman, karena tidak menggunakan lem tembak, jadi lemnya tidak begitu lengket karena cepat dingin karena di koin, jadi harus cepat mengelemkan antara koin ke kertas background. Langsung aja backgroundnya dilengketkan ke kertas kartonnya biar tidak goyang-goyang lagi dan ukurannya biar sesuai. Kita ukur lagi untuk bingkainya dan ukuran kertas kartonnya ternyata masih belum bisa ditutup, dan di sini kita sesuaikan dulu dengan penggunaan stiker pernak-pernik lafaz Allah dan Muhammadnya beserta replika buku nikah, dan ternyata lafaznya itu kebesaran. Jadi aku kecilin lagi, di sini aku gunting biar muat, biar bisa ditutup nanti bingkainya, karena bingkai yang kita gunakan itu bingkai 3 dimensi yang ukurannya hanya 3 cm ya teman-teman. Karena ukuran bingkai yang kita gunakan hanya 20 x 30 cm, jadi pernak-pernik yang sudah kita sediakan di awal tadi tidak bisa kita gunakan sepenuhnya. Kita hanya menggunakan lafaz Allah dan Muhammad beserta replika buku nikah saja, dan nanti di tengahnya kita tambahkan sisa dari nominal maharnya dengan total 200.000. Kita ukur lagi ukuran bingkainya dengan kertas kartonnya, dan di sini ternyata kertas kartonnya itu masih kelebaran, belum bisa ditutup bingkainya. Jadi kita potong lagi dengan menggunakan cutter pelan-pelan saja karena takut backgroundnya ikut terpotong. Karena di sini kertas kartonnya saja yang kita gunting agar bisa ditutup. Selanjutnya kita siapkan plastik uang dan uang kertas, dan masukkan uang kertas tadi ke dalam plastik uang, dan di sini plastiknya agak aku gunting sedikit ujungnya biar ketika digulung itu uangnya kelihatan rapih. Karena ukuran bingkai yang kita gunakan kecil, jadi uangnya di sini aku gulung biar muat. Jadi nominalnya itu kurangnya Rp175.000 karena lingkaran uang koinnya itu Rp25.000 dan total nominal maharnya Rp200.000. Di sini aku menggunakan uang Rp75.000 yang baru dan uang Rp50.000 2 lembar. Uang kertasnya harus mentok ke ujung plastiknya ya teman-teman, karena di sini kan uangnya kita gulung. Jadi jangan ada selisih antara ujung satu dengan ujung yang lain. Jadi harus rata gulungannya gitu. Oke, next uang kertas yang kita gulung tadi langsung kita rapiin, dan di sini kita tempel menggunakan double tip. Stiker-stikernya juga kita lengketkan menggunakan lem kertas. Di sini aku untuk uangnya aku lengketin dengan double tip hitam yang ada busanya. Jadi uangnya agak sedikit menonjol di kaca. Tapi untuk double tipnya jangan terlalu lebar, digunting tipis aja mengikuti ukuran uangnya agar tidak terlihat keluar karena double tipnya warna hitam. Dan untuk susunan uangnya aku letakkan uang Rp50.000 di bawah 2 lembar, dan 1 lembarnya aku timpahkan di atasnya yang Rp75.000. Jadi bentuk uang kertasnya itu seperti segitiga. Nah, di sisi kanan dan sisi kiri uang kertasnya tinggal aku lengketin aja replika buku nikahnya menggunakan lem kertas. Dan setelah selesai finishingnya aku cek kembali untuk kaligrafi lafaz Allah dan Muhammadnya, uang logamnya, jamnya,
kemudian stikernya apakah ada yang goyang atau tidak, apakah merekat dengan baik atau tidak. Dan step yang terakhir, kita tinggal memasukkan baterai jam ke dalam mesin jam. Dan ternyata di sini jamnya dapat berfungsi dengan baik. It's perfect. Dan tada, ini dia hasilnya. Bagus banget kan? Aku suka banget dengan hasil karya aku sendiri yang pertama kalinya. Oh ya teman-teman, ujung bingkainya aku tambahin kertas manila sedikit warna gold biar terlihat agak lebih terang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you, dadah, bye-bye.